Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, kita masih tetap akan membahas masalah sawit ya. Sawit yang beberapa hari ini menggemparkan seluruh Indonesia sehingga eh, banyak yang merasa terdolimi atau banyak yang merasa dirugikan oleh sebuah statement yang mungkin diberikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo, yang akan memindahkan sawit itu menjadi satu pintu. Saya sangat setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, tapi perlu kita ingat Pak, statement Bapak itu sudah merugikan rakyat petani Indonesia sendiri. Mungkin jutaan Pak yang sudah terkena dampaknya dengan turunnya harga, kemudian dengan melemahnya rupiah, kemudian hiruk pikuk di bawah itu. Ini sungguh luar biasa Pak. Jadi ini bukan main-main, apa yang disampaikan Bapak tujuannya bagus, tapi sangat merugikan para petani yang ada di Indonesia. Bapak bisa turun Pak, siapapun yang akan Bapak perintahkan untuk turun untuk mengetahui bagaimana di lapangan hiruk pikuknya dengan turunnya harga sawit, itu sangat luar biasa. Jadi ini bukan main-main Pak, bahwa statement-statement yang seperti Bapak sampaikan itu harusnya betul-betul dipikirkan Pak. Tidak bisa Bapak itu menerima bisikan-bisikan dari petugas Bapak atau orang-orang Bapak, itu yang langsung Bapak sampaikan dengan instan yang seperti terjadi kemarin. Sehingga banyak rugi dari para petani, banyak rugi dari para pengelola perusahaan pertanian di bawah. Itu sungguh sangat tidak enak rasanya Pak. Sebaiknya kalau umpamanya ada yang membisikin Bapak itu tolong kembali dibicarakan dulu Pak, sehingga sampai ke masyarakat. Itu tidak membuat gaduh dan tidak membuat panik masyarakat seperti sekarang Pak. Kalau Bapak tahu sekarang ini Pak, petani sawit panik semua Pak. Bapak bisa bayangkan dari harga 3.000 sekian menjadi 1.500. Padahal mereka sudah full Pak untuk pengolahannya, pemupukannya, perawatannya. Berapa kerugian yang mereka harus terima? Berapa yang harus mereka terima kerugian-kerugian yang mungkin yang selama ini dianggap akan beruntung dengan adanya harga yang bagus. Itu yang mungkin harus kita pikirkan Pak. Kalau saudara-saudara kita yang duduk di sana, mereka tidak akan tahu Pak apa yang terjadi di bawah. Mereka tidak akan tahu yang terjadi, apa yang terjadi petani di bawah Pak. Mereka santai-santai aja. Tapi yang Bapak perlu ingatkan, Bapak perlu ingat bahwa petani yang di bawah itu, mereka menghidupi keluarganya, mereka menyekolahkan keluarganya, mereka membiayai hidup keluarganya, ya dari sawit itu Pak. Bisa kita bayangkan seandainya mereka itu sampai drop dengan harga sawit yang ada, atau harga ini berkepanjangan, apa yang terjadi Pak? Kita itu adalah negara penghasil sawit nomor 1 di seluruh Indonesia Pak, di seluruh dunia. Jadi itu yang mungkin perlu dipertimbangkan Pak. Jadi tidak kita harus memberikan keputusan yang membuat suasana gaduh, kemudian membuat suasana petani menjadi rugi. Saya setuju aja Pak kalau umpamanya sawit itu akan dibuat menjadi satu pintu. Tapi apa yakin Pak dalam satu pintu itu akan menjadi bersih? Kita buat menjadi satu BUMN yang mengelola pengiriman CPO sawit. Apa yakin Bapak? Tidak sulit Pak. Indonesia ini selama BUMN yang dikelola oleh pemerintah sekarang ini masih seperti ini Pak, caranya, saya tidak yakin BUMN yang akan mengelola sawit menjadi BUMN yang sehat. BUMN sekarang yang ada saja Pak, itu semua isinya penjahat Pak.
para koruptor, maling semua. Bagaimana akan bisa bagus Pak kalau umpamanya sawit itu dikelola oleh para bajingan-bajingan yang seperti itu? Saya tidak yakin akan menjadi bagus Pak. Tetap akan menjadi perusahaan yang rugi seperti BUMN-BUMN yang lain. Mungkin itu Pak yang bisa dipertimbangkan Pak. Sebetulnya bukan masalah siapa yang mau menjadi pelaku di lapangan Pak, tapi mental para pelakunya Pak. Mental para manusianya yang perlu diperbaiki. Yang membuat Indonesia ini menjadi tidak bagus karena hukum di Indonesia ini rusak Pak. Nah itu aja Pak mungkin yang perlu dipikirkan. Saya tidak memberikan protes, tapi saya juga memberikan masukan bahwa manajemen yang dilakukan di Indonesia itu memang harus diperbaiki dari manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.